Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman YouTube semuanya, berjumpa lagi bersama saya dalam channel Masis Pria. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips, servis, tutorial cara memperbaiki dispenser Miyako tidak dingin. Bisa teman-teman perhatikan, dispenser ini mereknya Miyako. Problemnya dispenser ini ketika mode full di sini tidak dingin ya teman-teman, air yang keluar malahan di sini airnya keluar panas. Nanti untuk cara memperbaiki dispenser mode hot dan cool tidak dingin di sini, teman-teman bisa simak videonya sampai selesai. Dan buat teman-teman yang sudah hadir di channel YouTube saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk like, share, kasih komentar, share, dan juga subscribe. Oke teman-teman, langkah pertama di sini pertama steker colokan dispenser ini saya colokin ya teman-teman. Di sini steker colokan dispenser ini saya colokin, kemudian mode dispenser di sini saya hidupin ya teman-teman. Sini saklarnya saya hidupkan dua-duanya, dan indikator pada lampu di sini menyala dua-duanya, dan panas yang di sini normal ya teman-teman. Sedangkan air yang keluar pada dispenser ini ketika dikasih air dia airnya tidak dingin, malahan panas ya keluar ya teman-teman. Oke teman-teman, nanti angka pertama di sini saya akan membongkar tutup belakang bagian bodi dispenser ini. Sini ada baut-bautnya, kita buka terlebih dahulu. Namun sebelumnya colokan steker ini saya akan cabut saja. Nah, kita buka saja baut-bautnya bagian tutup belakang bodi dispenser ini teman-teman. Di sini baut-bautnya kita lepaskan satu persatu. Nah ini teman-teman, baut-bautnya saya sudah lepas semuanya satu persatu. Bautnya saya sudah buka. Di sini tutup belakang ini kita buka saja seperti ini. Dan nanti pada bagian pendingin kipas ini di sini saya akan buka, saya akan cek bagian peltiernya teman-teman. Di sini bagian peltiernya nanti saya akan buka. Di sini baut pada daun kipas ini saya akan lepas terlebih dahulu. Ini saya akan buka saja. Sini saya buka. Nah ini sudah terlepas, teman-teman bisa perhatikan. Ini bagian modul pada dispenser ini untuk pengaturan dinginnya. Nanti di bagian kipas ini ada peltier ya teman-teman. Di sini saya akan buka terlebih dahulu kipas ini. Caranya kita buka baut yang ada di sebelah kiri dan kanannya. Ini kita buka saja. Nah di sini ada songketnya teman-teman. Di sini kita cungkil seperti ini untuk membuka kipas angin ini. Ini sudah terlepas ya teman-teman. Dan di sini untuk kipas angin ini ketika tadi saya hidupin dia masih berputar ya teman-teman, masih bagus. Namun di sini teman-teman harus perhatikan bagian daun kipas ini kotor. Nanti teman-teman bisa membersihkannya agar putaran daun kipas ini lebih enteng atau ringan ya teman-teman. Dan di sini untuk jalur kipas ini kabelnya saya akan lepas terlebih dahulu. Di sini songketnya kita lepas saja. Ini agar lebih leluasa kita bekerja. Dan teman-teman bisa perhatikan di elemen pendingin ini dia ada peltier ya teman-teman. Di bagian dalamnya kita buka saja bagian ini. Nah ini sudah terlepas teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat di sini bagiannya kotor. Nanti teman-teman bisa membersihkannya agar elemen ini bersih dan lebih sejuk ya teman-teman. Nah ini peltier untuk pendingin, mode pendingin ya teman-teman. Bisa teman-teman perhatikan namanya peltier. Dia seperti keramik ya teman-teman bahannya.
ini teman-teman bisa perhatikan. Nah, nanti untuk mengatasi dispenser tidak dingin, teman-teman bisa mengganti peltir ini dengan yang baru ya teman-teman. Di sini teman-teman jika ingin menggantinya, teman-teman harus membawa contohnya yang lama agar teman-teman tidak salah membeli. Ini peltir ini nanti saya akan ukur terlebih dahulu teman-teman, apakah bagian peltir ini masih terukur atau tidak. Jika dia tidak terukur, maka dipastikan peltir ini yang berbahan keramik sudah tidak normal atau tidak stabil, sehingga dia menghasilkan panas bukannya dingin. Oke teman-teman, di sini saya akan lepaskan peltir ini terlebih dahulu. Sini saya lepas saja ya teman-teman jalur songket pada peltir ini. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan. Nanti ketika teman-teman ingin memasang bagian peltir ini, teman-teman bisa memasangnya sesuai pada posisi dia semula ya teman-teman. Di sini yang ada tulisannya di depan, yang sedangkan tidak ada tulisannya di belakang, nempel pada dinding pendingin ini. Dan ketika teman-teman ingin memasangnya, nanti teman-teman harus membersihkan bagian ini agar tidak terhambat jalur atau alirannya. Sini saya akan ukur terlebih dahulu peltir yang lama ini teman-teman. Kita cek dengan apometer. Oke teman-teman, di sini saya selalu menggunakan apometer untuk mengetahui apakah jalur peltir ini rusak atau putus ataupun tidak stabil ya teman-teman. Di sini jarum apometer ini saya akan ukur atau tempelkan pada salah satu pin saklar ini. Di sini saya akan tempelkan terlebih dahulu, kita korsletkan. Lihat teman-teman, layar pada apometer di sana menunjukkan angka-angkanya, artinya jarum manifold ini terhubung. Dan kemudian untuk mengukur peltir ini rusak atau tidak, di sini saya akan tempelkan pada pin saklar ini ya teman-teman. Ini akan saya hubungkan. Nah, lihat teman-teman, jarum pada apometer di sana tidak menunjukkan angka-angkanya, berarti kerusakan pada peltir ini putus atau tidak stabil ya teman-teman, sehingga dia menyebabkan air yang keluar pada mode full di sini panas. Nah, di sini saya sudah membeli atau memiliki peltir yang baru ya teman-teman untuk menggantikan peltir yang rusak. Nanti cara memasangnya teman-teman bisa lihat untuk pemasangan peltir baru ini. Oke teman-teman, untuk mengganti peltir yang rusak atau tidak stabil ini, di sini nanti kita akan gunakan songket ini kembali ya teman-teman. Cara kita potong di sini seperti ini sambungan atau songket peltir ini, dan kita pasang kembali pada jalur peltir yang baru ya teman-teman. Di sini saya akan copot saja atau sambung. Oke teman-teman, nanti di sini saya akan pasang kembali peltir baru ini. Nah, buat teman-teman sebelum memasang peltir ini, di sini bagian ini kita bersihkan dulu ya teman-teman. Tempelkan kembali, kita pasang seperti semula. Posisinya tulisannya di depan nih teman-teman. Sini kita pasang seperti semula peltir ini. Nah, kita pasang kembali elemen pendingin ini teman-teman pada posisinya semula. Pasang seperti ini. Kita kencangkan kembali bautnya. Ini sudah terpasang. Dan kita pasang kembali songket pada jalur peltirnya. Di sini kita pasang kembali. Semula kita pasang. Setelah peltir ini terpasang dengan baik dan benar, di sini saya akan pasang kembali songketnya semula.
Nah ini tinggal kita tutup kembali ya teman-teman, karena sudah diketahui PLT yang lama rusak dan kita sudah mengganti. Insya Allah mudah-mudahan hasilnya bagus. Oke teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika bermanfaat silahkan like, share, jangan lupa kasih komentar dan subscribe. Dari saya Cika Brian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.